Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Kurnia Gofur dari kelas PC 5 absen 17. Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah hidup dari tokoh penjelajah dunia berkebangsaan Spanyol, yaitu Hernán Cortés. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelum kita menelusuri lebih jauh kisah hidup Hernán Cortés, mari kita berkenalan dulu. Siapa sih Hernán Cortés? Hernán Cortés merupakan seorang konkuistador, penakluk dan penjelajah Spanyol yang mengalahkan suku Aztec dan mengklaim Meksiko untuk Spanyol. Dia pertama kali berlayar ke dunia baru pada usia 19 tahun. Cortés kemudian bergabung dengan ekspedisi ke Kuba. Pada tahun 1518, ia berangkat untuk menjelajahi Meksiko. Cortés Marqués de Valle de Oaxaca lahir sekitar tahun 1485 di Medellin, Spanyol. Dia berasal dari keluarga bangsawan kecil di Spanyol. Dia pernah menempuh pendidikan di Universitas Salamanca untuk sementara waktu. Pada tahun 1504, Cortés meninggalkan Spanyol untuk mencari kekayaan di dunia baru. Dunia baru adalah sebutan untuk benua Amerika, karena benua Amerika merupakan sebuah tempat baru dan asing bagi orang Eropa pada saat itu, yang sebelumnya menganggap bahwa dunia hanya terdiri dari Eropa, Asia, dan Afrika, disebut juga dengan dunia lama. Cortés muda mendarat di Hispaniola atau Santo Domingo modern. Dia menjabat sebagai notaris di kota Azua selama beberapa tahun, sebelum bergabung dengan Diego Velázquez dalam ekspedisi ke Kuba pada tahun 1511. Pada tahun 1518, Velázquez memilih Cortés menjadi kapten ekspedisi ke Meksiko. Namun sang gubernur berubah pikiran dan segera membatalkan perintahnya. Tetapi sudah terlambat untuk menghentikan Cortés. Cortés berlayar pada bulan Februari 1519 dengan 11 kapal, 110 kelasi, 553 tentara, termasuk dengan 13 senjata api genggam dan 32 busur panah, 10 meriam berat, 4 meriam ringan, dan 16 ekor kuda. Cortés mendarat di tepi kota yang kini bernama Veracruz. Cortés berhenti sejenak di dekat pantai sembari mengumpulkan informasi mengenai wilayah yang hendak ia jajah tersebut. Akhirnya Cortés mengetahui bahwa suku Aztec yang memerintah Meksiko dibenci oleh suku-suku Indian lainnya karena kekejaman dan kebiadabannya. Ketika hendak bergerak menuju ke pedalaman, sebagian prajurit-prajuritnya dicekam rasa takut menghadapi begitu besar jumlah lawan yang mesti dihadapinya. Cortés memiliki ide untuk membakar habis seluruh kapalnya sehingga para prajurit tidak punya pilihan lain, maju atau habis dibabat suku Indian. Begitu masuk ke pedalaman, para prajurit Spanyol dihadapi dengan suku Tlaxcalan. Terjadilah pertempuran yang sengit. Setelah melakukan kontak senjata yang dahsyat dan memakan waktu yang cukup lama, akhirnya Spanyol mampu mengatasi perlawanan suku Tlaxcalan tersebut dan mengajak suku Tlaxcalan untuk bersama-sama menghadapi suku Aztec. Karena seperti yang disebutkan tadi, suku Aztec dibenci oleh suku Indian lainnya, dan ini menjadi kesempatan bagi suku Tlaxcalan untuk mengalahkan suku Aztec. Cortés melanjutkan gerakannya menuju Cholula, tempat kediaman penguasa suku Aztec Montezuma II, yang sudah siap-siap dengan rencana melakukan serangan menyerang Spanyol. Tetapi karena Cortés sudah memiliki informasi lebih dulu mengenai niat orang Indian itu, dia gempur lebih dulu dan melakukan penjagalan besar-besaran terhadap ribuan orang di Cholula. Setelah penumpasan itu, dia terus menuju ibu kota Tenochtitlan, yang kini kota Meksiko. Dan pada tanggal 8 November 1519, Hernán Cortés memasuki dan menduduki kota tanpa perlawanan, dan akhirnya Montezuma dapat ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi pada saat yang sama, pasukan Spanyol lainnya di bawah pimpinan Panfilo de Narváez mendarat dengan membawa perintah menangkap Cortés. Cortés meninggalkan sebagian pasukannya di Tenochtitlan
dan bergegas memimpin sisa pasukannya kembali ke pantai. Di situ dia dapat mengobrak-abrik pasukan Narvaez dan membujuk yang tersisa bergabung dengannya. Namun, pada saat ia kembali ke Tenochtitlan, anak buahnya menentang orang-orang Aztec hingga melewati batasan. Pada tanggal 30 Juli 1520, meledak pemberontakan di Tenochtitlan dan pasukan Spanyol yang mengalami kekalahan berat mundur ke Tlaxcala. Lalu Cortes memperoleh tambahan pasukan, dan di bulan Mei berikutnya ia kembali menggempur Tenochtitlan. Kota itu jatuh terebut tanggal 13 Agustus. Sesudah itu, pendudukan Spanyol atas Meksiko bisa dikatakan aman, meskipun Cortes masih harus melakukan pembersihan di daerah-daerah taklukan di sekitar daerah pedalaman. Tenochtitlan dibangun kembali dan diberi julukan Meksiko Baru dan menjadi ibu kota daerah jajahan Spanyol baru. Menimbang betapa kecilnya pasukan yang dibawa Cortes tatkala memulai ekspedisi, penaklukannya merupakan suatu prestasi militer yang luar biasa. Satu-satunya penaklukan atas negeri berpenduduk yang begitu besar hanya dilakukan oleh Francisco Pizarro atas Peru. Banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa dan bagaimana bisa Cortes berhasil? Memang, pasukan dan senjata api yang dimilikinya merupakan salah satu faktor penyebab kesuksesan. Namun, terdapat faktor lainnya yang juga tidak kalah penting dalam kemenangan Spanyol kali ini. Keberanian serta kemantapan tekadnya merupakan penyebab utama kesuksesan, dan juga kemahiran diplomasinya untuk membujuk orang-orang Indian lainnya untuk bergabung dan berbalik melawan suku Aztec. Berkat jasanya kepada Spanyol, Raja Spanyol menghadiahkannya tanah-tanah serta mengangkatnya menjadi bangsawan, tapi menggesernya dari kedudukan selaku gubernur Meksiko. Cortes pulang ke Spanyol pada tahun 1540 dan menghabiskan 7 tahun sisa umurnya, mengajukan usul-usul kepada raja agar sang baginda berkenan mengembalikan kedudukannya di Spanyol baru. Usaha ini sia-sia belaka. Cortes tutup umur pada tahun 1547 di dekat Seville, Spanyol. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan baru bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.